Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan paling utama sekalinya, marilah kita persembahkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan seperti keseharian kita. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya tidak hanya terlihat dari ajaran ibadah yang mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dari ajaran muamalah yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat dijaga oleh Islam adalah kejujuran, amanah, dan keadilan. 3 nilai luhur yang menjadi pondasi setiap hubungan sosial, pemerintah, dan ekonomi. Namun sayangnya, di tengah kehidupan modern yang penuh kompetisi ini, banyak orang tergoda untuk menempuh jalan yang haram demi mendapatkan keuntungan cepat. Salah satu jalan haram yang sering dilakukan adalah suap. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan, La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu melalui jalur periwayatan yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak hanya melarang suap, tetapi juga melaknat kedua pihak yang terlibat, si pemberi dan penerima. Artinya, keduanya sama-sama berdosa besar dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata laknat dalam hadis tersebut memiliki arti yang sangat berat. Laknat berarti terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang terlibat dalam suap, baik yang memberi maupun yang menerima, akan dijauhkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Mengapa Islam begitu tegas? Karena suap adalah penyakit sosial yang menghancurkan sendi-sendi keadilan dan kejujuran. Suap terjadi ketika seseorang memberikan sesuatu untuk mendapatkan hak bukan miliknya, atau untuk memperlancar sesuatu dengan cara yang tidak semestinya. Misalnya seorang pegawai menunda urusan orang lain kecuali diberi uang terima kasih. Semua ini adalah bentuk suap dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudallu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Hadits Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Mari kita bahas satu persatu dampak buruknya. Yang pertama, menghapus keadilan dan menimbulkan kezaliman. Dengan suap yang bersalah bisa menang dan yang benar bisa kalah. Orang miskin kehilangan haknya karena tidak mampu membayar. Inilah bentuk kezaliman yang dikencam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghancurkan moral masyarakat. Ketika suap dianggap hal biasa, maka kejujuran menjadi langka. Anak-anak tumbuh dengan melihat bahwa segala sesuatu yang dibeli dengan uang bukan diperoleh dengan usaha dan kejujuran. Yang ketiga, menghapus keberkahan rezeki. Harta hasil suap mungkin terlihat banyak, tapi
tidak membawa ketenangan. Seringkali harta itu habis tanpa manfaat, bahkan mendatangkan penyakit, pertengkaran, dan kesulitan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tumbuh daging dari harta haram kecuali neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mendatangkan murka Allah. Orang yang terbiasa menerima atau memberi suap bukan hanya melakukan dosa duniawi, tetapi juga menentang hukum Allah. Bagaimana mungkin Allah menurunkan rahmat dan keberkahan pada bangsa yang pejabatnya, aparatnya, dan rakyatnya saling suap menyuap? Hadirin yang dimuliakan Allah, sejarah Islam memberikan banyak teladan tentang kejujuran dan penolakan terhadap suap. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang pegawai untuk mengurus zakat. Setelah kembali, pegawai itu membawa hasil zakat sambil berkata, "Ini bagian untuk Rasulullah dan ini hadiah untuk saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan bersabda, "Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu lihat apakah ada orang yang akan memberimu hadiah seperti itu?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menegaskan bahwa hadiah yang diberikan karena jabatan adalah suap, terselubung, dan termasuk haram. Demikian juga dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikenal sangat tegas menolak pemberian dari rakyat. Ketika menjadi khalifah, Umar pernah memecat seseorang pejabat karena diketahui menerima hadiah. Umar berkata, "Hadiah bagi seorang pejabat adalah pengkhianatan." Inilah contoh bagaimana pemimpin sejati menegakkan keadilan dan amanah. Saudaraku, bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam dosa suap? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa rezeki akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda mengambil jalan haram hanya untuk mempercepat hasil. Yang halal mungkin terlambat tetapi penuh berkah. Yang kedua, didik diri sendiri untuk jujur dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang jujur tidak akan mengambil hak orang lain dengan cara suap. Yang ketiga, tolak pemberian yang tidak wajar. Jika seseorang memberi hadiah karena ingin mempengaruhi keputusan kita, tolaklah dengan sopan, karena menerima hadiah seperti itu termasuk bagian dari suap yang terselubung. Yang keempat, berani melapor dan menolak tekanan. Dalam lingkungan kerja atau masyarakat, kita harus berani menegur atau melapor praktik suap agar tidak menjadi budaya yang dianggap biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama, apakah pantas kita menukar rahmat Allah dengan amplop duniawi? Apakah layak kita memperdagangkan keadilan hanya demi kepentingan pribadi? Suap memang memberi kenikmatan sesaat, tetapi sesungguhnya ia adalah racun yang perlahan membunuh jiwa, menghancurkan moral, dan menghapus keberkahan. Bangsa yang terbiasa dengan suap tidak akan pernah maju, karena setiap keputusan bisa dibeli dan setiap keadilan bisa ditukar dengan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, Allah melaknat penyuap dan menerima suap adalah hukum. Hadis riwayat Tirmizi. Maka marilah kita jauhi perbuatan ini dan perkuat diri dengan iman, takwa, serta kesadaran bahwa setiap harta yang kita oleh akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.